Halo, saya Milka Abigail dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Saat ini saya sedang berada di daerah Bandengan Selatan untuk mewawancarai warga sekitar terkait isu politik di Indonesia menjelang 2024. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu Anita. Mari kita mulai, Pak. Baik. Baik, Pak. Apakah Bapak sudah tahu pada tahun 2024 nanti kita akan ada pemilihan presiden dan Bapak Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan sebagai presiden lagi? Iya, untuk mengenai pemilihan presiden, beberapa bulan yang kebelakang ini saya sudah mendengar untuk ada rencana pemilihan presiden di tahun 2024 ini. Jadi sekarang mungkin para partai-partai sih sekarang sudah gencar-gencarnya untuk mempersiapkan untuk calon-calonnya untuk pemilihan presiden. Nah, terus kalau mengenai presiden dipilihnya untuk 2 periode, itu memang sudah ketentuan dari undang-undang. Jadi memang Presiden Jokowi hanya sampai 2 periode saja dalam pemilihan ini. Baik. Melihat pemerintahan Pak Jokowi ini, Pak, menurut Bapak program apa yang perlu dilanjutkan? Ya, kalau untuk program-program Pak Jokowi sendiri sih sudah lebih bagus ya, lebih baik. Seperti yang saat ini Pak Jokowi untuk membuat tol untuk menyambungkan dari kota yang satu ke kota yang lain. Ya, semoga sih untuk kedepannya bisa dilanjutkan kembali untuk pembangunan jalan tol di setiap daerah, setiap kota, sampai dari Sabang sampai Merauke, itu sih. Pemerintahan memang tidak ada yang 100% sempurna ya, Pak. Pasti ada saja kekurangan. Sebagai pembelajaran pemerintah berikutnya nih, Pak, apa sih yang perlu ditambahkan atau yang belum ada di pemerintahan Pak Jokowi saat ini? Kalau menurut saya sebenarnya semua sudah baik yang di masa pemerintahan Jokowi mungkin, tapi pastilah tidak ada yang sempurna untuk semuanya. Jadi paling tidak yang saya lihat saat ini itu mengenai untuk toleransi. Yang saat ini toleransi saya dengar dari media-media mengenai toleransi agama ini yang sangat memprihatinkan, di mana ada istilahnya pembatasan toleransi dari agama tertentu. Ya, kiranya mungkin itu aja biar bisa diperbaikin lagi untuk toleransinya gitu. Lalu menurut Bapak, mana yang lebih penting, sosok presiden yang tampak merakyat, sosok presiden yang gagah, atau sosok presiden yang cerdas? Dan mohon penjelasan alasannya, Pak. Kalau menurut saya sosok presiden sih, kalau yang pasti merakyat itu saya setuju, bisa dekat dengan rakyat yang bawah maupun rakyat yang atas. Begitu juga presiden tersebut kalau bisa juga tetap bisa cerdas, yaitu maksud saya cerdas ini dia tidak hanya dengan rakyat Indonesia, tapi dia juga bisa berkolaborasi misalnya dengan pimpinan-pimpinan dari luar negeri juga. Itu menurut saya. Lalu bagaimana sih kriteria seorang presiden yang Bapak harapkan? Ya seperti yang tadi yang sebelumnya saya bilang, ya sosok presiden itu ya bisa merakyat, peduli dengan rakyatnya dan mengerti keadaan rakyatnya, keluh kesah dari rakyatnya, untuk rakyat Indonesia bisa lebih maju lagi. Itu sih menurut saya presiden yang kriteria saya. Baik, Pak. Lalu nih, Pak, ada apa tidak nama atau sosok tokoh yang memiliki kriteria sesuai harapan Bapak? Tolong disebutkan jika ada, Pak.
Kalau kriteria presiden saat ini ada seorang sosok pemimpin yang bisa dikatakan merakyat dengan rakyat, ya yaitu Pak Ganjar Pranowo. Itu saat ini memang orang-orang sudah tahu bagaimana sepak terjang beliau sebagai saat ini menjabat sebagai seorang gubernur di Jawa Tengah. Iya, itu sih menurut saya. Menurut Bapak, Indonesia lebih baik dipimpin oleh partai apa, Pak? Kalau menurut saya, Indonesia dapat dipimpin oleh partai yang mempunyai ideologi terutama mengacu kepada Pancasila. Jadi apapun partainya, yang penting partai tersebut mempunyai suatu ideologi. Itu menurut saya. Yang terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir. Apa sih harapan Bapak terhadap pemerintahan berikutnya di tahun 2024? Harapannya semoga Indonesia bisa lebih maju lagi dari pemerintahan yang sebelumnya, apapun istilahnya yang belum selesai di pemerintahan sebelumnya dapat dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya, baik itu dari segi pembangunan maupun segala aspek-aspek yang ada, baik untuk keamanan maupun apapun itu sih. Cukup sekian wawancara dari saya. Terima kasih sebelumnya. Iya, Pak. sama-sama. Malam Kak, Malam. apakah Kakak sudah tahu pada tahun 2024 kita menghadapi pemilihan presiden dan Pak Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan sebagai presiden lagi? Sudah tahu? Lalu melihat pemerintahan Pak Jokowi, menurut Kakak program apa yang perlu dilanjutkan? Program pembangunan dan pemerataan ekonomi di daerah Papua dan melanjutkan program pemindahan ibu kota di daerah Kalimantan agar infrastruktur dan ekonomi itu merata di Indonesia. Selanjutnya, pemerintahan tidak ada yang 100% sempurna. Pasti ada saja kekurangan. Sebagai pembelajaran pemerintah berikutnya, apa sih yang perlu ditambahkan atau yang belum ada di pemerintahan Pak Jokowi ini? Menurut saya sih semuanya itu udah lengkap, tinggal bagaimana sikap dan empati dalam pemerintahan itu kepada masyarakat, ya terutama aspirasi rakyat itu seolah-olah dibungkam dengan adanya perpu-perpu yang menyudutkan masyarakat, dan di mata masyarakat itu setiap pemerintah lakukan itu hanya untuk kepentingan pribadi dan selalu menyudutkan masyarakat, dan sikap mawas diri untuk rendah hati itu kurang dari pemerintahan itu menurut saya. Lalu menurut Kakak, mana yang lebih penting? Sosok presiden yang tampak merakyat, sosok presiden yang gagah, atau sosok presiden yang cerdas? Dan mohon jelaskan alasannya. Kalau menurut saya untuk sosok presiden itu yang tegas, dan walaupun mereka tak merakyat juga yang penting ada ketegasan, karena dimanapun pemimpin itu harus memiliki ketegasan. Dan menurut saya untuk wakilnya itu juga punya kepribadian yang bagus, terus dan pandai, bukan hanya terkenal dengan nama atau sosok ayah atau ibu yang telah menjabat dahulu gitu. Selanjutnya Kak, bagaimana sih kriteria seorang presiden yang Kakak harapkan? Ya, seperti yang saya bilang tadi, yang dia tegas, pemimpin yang bagus. Dimana-mana kalau misalnya pemimpinnya itu tegas, negaranya itu punya wibawa tersendiri dan mempunyai nilai sendiri di mata negara lain. Selanjutnya Kak, ada apa tidak nama atau sosok tokoh yang memiliki kriteria sesuai harapan Kakak?
Tolong disebutkan jika ada. Sosok presiden ya, menurut saya sih Pak Prabowo Subianto itu. Saya melihat beliau dari ketegasan beliau, terus dari rendah hati beliau. Bayangkan saja, seharusnya beliau itu menjadi oposisi, tapi dengan tingkat masyarakat yang saling membenci yang tinggi, beliau mengalah dan memilih menjadi kader, menjadi satu tim dengan mendukung pemerintah sekarang, biar tidak ada lagi cebong dan kampret. Itu kan sebagai nilai plus bagi saya. Beliau sangat dewasa karena tidak mementingkan keegoisan dia sendiri, tapi dia mementingkan keegoisan bersama. Terus yang saya lihat lagi, beliau juga sangat cinta dengan Indonesia karena bagaimana tidak cinta, 3 atau lebih dia mencoba menjadi presiden kita, mencoba mencalonkan diri menjadi presiden tapi gagal, tapi beliau tidak pernah menyerah. Baik Kak. Selanjutnya Kak, menurut Kakak Indonesia lebih baik dipimpin oleh partai apa? Kalau menurut saya semua partai itu mempunyai kepentingan masing-masing. Baik di dalam itu ada sosok siapapun. Kalau kakak menanya saya individu partai yang saya pilih, saya tidak ada sih. Karena kalau kakak menanyai saya tentang partai yang lebih condong, saya nggak ada condong sama sekali sih. Karena semua partai menurut saya itu ada kepentingan masing-masing. Di satu sisi mereka juga ingin mencalonkan anggota-anggota mereka agar menjadi pimpinan di DPR nanti. Baik Kak. Pertanyaan terakhir, apa harapan Kakak terhadap pemerintahan berikutnya di tahun 2024 nanti? Harapan saya sih suara rakyat itu semakin didengar. Terus pemerintahan itu dapat mengelola kekayaan kita itu dengan tangan sendiri, dengan tenaga ahli sendiri yang dari Indonesia sendiri, supaya rakyatnya itu bisa makmur dan tidak lagi ekspor pangan itu harus di dalam negeri sendiri, jangan ngambil dari luar negeri, pengen saya. Baik Kak, sekian wawancara dari saya. Terima kasih atas waktunya. Iya. Sore Kak, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Kak. Untuk pertanyaan pertama, apakah Kakak sudah tahu pada tahun 2024 nanti kita akan ada pemilihan presiden dan Pak Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan sebagai presiden lagi? Iya, aku udah tahu kok. Udah tahu ya Kak. Lalu melihat pemerintahan Pak Jokowi ini Kak, menurut Kakak program apa ya yang perlu dilanjutkan? Seperti itu ya, PKH keluarga harapan. Lebih ditingkatkan lagi ya Kak. Lalu Kak, pemerintahan tidak ada yang 100% sempurna, pasti ada saja kekurangan. Sebagai pembelajaran pemerintah berikutnya, apa sih yang perlu ditambahkan atau yang belum ada di pemerintahan Jokowi saat ini? Kayaknya lebih fokusin ke bansos dulu aja ya. Itu kan belum semuanya secara merata kan, kayak ada yang udah dapet atau enggak yang harusnya menerima jadi nggak terima, kayak gitu sih. Bansos yang Baik Kak. Lalu menurut Kakak, mana yang lebih penting? Sosok presiden yang tampak merakyat, sosok presiden yang gagah, atau sosok presiden yang cerdas? Dan mohon jelaskan alasannya Kak. yang cerdas sih ya, kalau menurut saya mah, biar kayak memiliki jiwa kepemimpinan juga kan. Terus bisa mimpin negeri ini juga lebih baik, pokoknya jadi lebih baik kan Indonesia ini. Selanjutnya Kak, bagaimana sih kriteria seorang presiden yang Kakak harapkan? Punya itu sih ya, presiden yang bermoral tinggi, terus lebih ke agama juga, jadi biar lebih ini aja Indonesia tuh biar gak ada perubahan apa-apa. Ya baik Kak. Selanjutnya, ada atau tidak nama atau sosok tokoh yang memiliki kriteria sesuai harapan Kakak? Tolong disebutkan jika ada Kak.
Oh ada Bapak Ganjar, itu kayaknya benar-benar udah orang merakyat kan, terus juga kinerjanya juga bagus. Pokoknya dia sih pilihan aku. Oh, oke. Selanjutnya, menurut kakak Indonesia kira-kira lebih baik dipimpin oleh partai apa? Kalau lihat yang kemarin-kemarin ya, kayak lebih banyak di PDIP ya, yang di kayak Jokowi kemarin kan di PDIP, kayak lebih banyak PDIP. Jadi mengikuti yang sebelumnya aja ya kak. Betul. Pertanyaan terakhir kak, apa harapan kakak terhadap pemerintahan berikutnya di tahun 2024 nanti? Kayak lebih aja sih harapannya memajukan Indonesia lebih baik lagi. Pokoknya memimpin Indonesia tuh benar-benar kayak biar nggak ada kesenjangan kayak ini, Kesenjangan sosial. Baik kak, itu saja wawancara dari saya. Terima kasih sebelumnya kak. Sama-sama. Kesimpulan dari wawancara 3 narasumber saya adalah masyarakat tahu bahwa Pak Jokowi sudah tidak bisa lagi mengajukan diri sebagai presiden karena beliau sudah memimpin Indonesia selama 2 periode. Lalu masyarakat menginginkan sosok presiden yang merakyat, tetapi juga sosok presiden yang tegas dalam memimpin negara. Dan yang terakhir, harapan dari masyarakat yaitu ingin Indonesia bisa lebih maju lagi dari pemerintahan sebelumnya dalam berbagai aspek. Terima kasih semuanya.